Selamat pagi Sobat Matematika semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi eksponen yang dipelajari di kelas 10 peminatan. Materi ini akan kita bahas di beberapa video. Dan untuk kali ini, materi eksponen yang kita bahas hanya mengenai definisi dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sebenarnya materi ini sudah dibahas di SMP, akan tetapi tidak sedalam materi yang dipelajari di SMA ini. Mudah-mudahan perkenalan tentang eksponen ini bisa memberikan pemahaman yang baik buat sobat semua. Dan tonton terus videonya sampai habis, karena di sini akan kita bahas juga soal-soal yang bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru di sekolah. Selamat belajar. Kita mulai dari definisi dari bilangan berpangkat. A pangkat M ini artinya adalah A dikali A dikali A dikali sebanyak M kali. Artinya di sini A itu diulangi sebanyak M kali atau M faktor. A ini disebut juga dengan basis atau bilangan pokok. Sedangkan M itu adalah pangkatnya. Bisa kita ambil contohnya. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Makanya bilangan berpangkat itu bisa juga kita buat adalah perkalian berulang. Ya, perkalian berulang di mana 2-nya diulang 3 kali. Ini sama saja dengan 8. Oke, kemudian kita buat setengah dipangkatkan dengan 2. Berarti artinya adalah setengah dikali setengah. Oke, kalau sudah seperti ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut sama dengan 1/4. Sekarang kita lihat mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini. Yang pertama nanti adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambahkan dengan N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, basisnya sama dan dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagikan dengan A pangkat N, itu nanti hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Yang ketiga, A di pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Berikutnya, A dikali B dipangkatkan dengan M, ini artinya adalah A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. A per B dipangkatkan dengan M, itu adalah A pangkat M per B pangkat M. Kemudian sifat yang selanjutnya, A pangkat minus N itu adalah 1/A pangkat M. Oke, kemudian sifat selanjutnya, semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1, kecuali bilangan itu 0. Jadi tidak 0 pangkat 0, bukan 1 hasilnya ya. Kemudian sifat yang ke-8, akar pangkat N dari A pangkat M, ini nanti hasilnya adalah A pangkat M per N. Jadi kalau dia bilangan berpangkat, bilangan akar, maka pangkatnya nanti akan dibagikan. Biar lebih paham, coba kita lihat contoh berikut. A pangkat M dikali A pangkat N, bisa saja kita buat nanti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Oke, lihat basisnya sama, 2. Kemudian pangkatnya di sini pangkat 3 dan di sini pangkat 5. Berarti itu sama saja 3 tambah 5. Oke, ingat ya sifat yang pertama. Bilangan berpangkat, apabila basisnya sama maka pangkatnya ditambah, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 8. Kemudian untuk contoh yang ini, contoh nomor 2, apabila saya buat 3 pangkat 5 dibagikan dengan 3 pangkat 3, berarti sama basisnya ya, sama-sama 3, ambil pangkatnya dan kurangkan pangkat di atas dengan pangkat di bawah, sehingga kita peroleh nanti hasilnya adalah 3 pangkat 2. Yang ketiga coba kita buat 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5, itu nanti hasilnya adalah, lihat ini sifatnya, bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya akan dikali,
Sehingga ini jadi 3 dikali 5 atau sama saja dengan 2 pangkat 15. 3 kali 5 ya. Yang berikutnya, apabila kita buat 12 pangkat 3, ini kan sama saja dia dengan, kalau kita lebih sederhanakan, kita buat misalkan kebilangan bulat yang lebih kecil, 12 itu kan 4 dikali 3 ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, disinilah kita berlakukan sifat yang keempat ini, A kali B pangkat M. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti 2 pangkat, kalikan saja. 2 kali 3, 6. Dikali ini jadi 3 pangkat 3. Inilah dia contoh dari penggunaan soal nomor 4, sifat nomor 4. Untuk sifat nomor 5 bisa kita buat contohnya. 2/3 dipangkatkan dengan 2, itu nanti hasilnya adalah 2 pangkat 2/3 pangkat 2 atau sama saja dengan 4/9. Oke, yang berikutnya untuk sifat yang nomor 6. Apabila ada nanti kalian lihat 1/2 pangkat 2, itu nanti bisa saja kita buat jadi 2 pangkat minus 2. Atau apabila misalkan muncul dia A pangkat minus X, itu nanti sama saja dengan 1/A pangkat X. Oke, yang soal berikutnya, A pangkat 0. Semua bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi bisa saja kita buat 3 pangkat 0 berapa? Ya 1. Kemudian 1/1000 dipangkatkan dengan 0 hasilnya berapa? 1. Kemudian 100 pangkat 0 hasilnya berapa? Ya 1. Itu. Ya, jadi semua bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kecuali 0. Karena 0 pangkat 0 itu nanti adalah bentuk tak tentu. Kemudian yang ke-8, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 itu nanti bisa saja kita buat jadi 2 pangkat 5/3 pangkat yang di dalam dengan akarnya ya. Atau bisa juga misalkan akar dari 3 pangkat 3 itu nanti sama saja dengan 3 pangkat 3/2. Nah, biar lebih paham lagi teman-teman semua, kita lihat contoh-contoh ini. Contoh soal nomor 1, A pangkat 2/3 per B pangkat setengah dipangkatkan dengan minus 1 dikali A pangkat 2/3 B pangkat setengah dibagi B pangkat setengah per A pangkat 1/3 sama dengan. Oke. A pangkat 2/3 dipangkatkan minus 1. Ini tadi kita gunakan sifat yang A per B dipangkatkan dengan M ya. Jadi bisa kita buat A pangkat, kalikan saja ini ke dalam, ke pangkatnya, karena bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkatnya akan dikali. Minus 1 dikali 2/3 jadi minus 2/3 dibagi B pangkat minus 1 dikali pangkat setengah berarti minus setengah. Dikalikan, yang ini tetap saja kita buat A pangkat 2/3 B pangkat setengah bagi, itu kan bisa saja kita buat menjadi kali tetapi penyebut menjadi pembilang. A pangkat 1/3 per B pangkat setengah. Ini dia. Di sini mungkin sudah ada yang bisa kita saling matikan, ya ini. Kemudian ini dengan yang ini. Sehingga dari sini bisa kita peroleh yang di atas tinggal A pangkat 1/3, di bawahnya B pangkat minus setengah. Oke, A pangkat 1/3 sudah pangkat positif dia. Yang di bawah ini kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya menjadi positif. Seperti yang tadi, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Bisa kita buat naikkan jadi positif. Ini dia. Nah, sudah ada jawabannya, yaitu yang E. Untuk soal nomor 2, nilai 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat minus 1 per 2 pangkat minus 2 tambah 2 pangkat minus 3 tambah 2 pangkat minus 4 sama dengan. Oke, mau kita buat 2 pangkat 1, 2 tambah yang ini 1 tambah ini setengah per 1/4 tambah sekian, boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya apabila kita keluarkan dari sini 2 pangkat 3, supaya hasilnya nanti pangkat 1, berarti ini harus dikalikan dengan 2 pangkat minus 2, karena 3 tambah minus 2 hasilnya adalah 1. Kemudian supaya dia 0 berarti di sini 2 pangkat minus 3, dan supaya dia minus 1 di sini harus 2 pangkat minus 4.
per 2 pangkat minus 2 tambah 2 pangkat minus 3 tambah 2 pangkat minus 4. Saya rasa bisa di sini ya, teman-teman semua. Ini 3 tambah minus 2, 1. 3 tambah minus 3, 0. 3 tambah minus 4, minus 1. Kenapa kita arahkan kemari? Biar nanti saling mematikan dengan penyebutnya. Sehingga pembilangnya kita habiskan dengan penyebut. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 atau sama saja ini dengan 8. Maka optionnya adalah yang C. Bentuk 3 pangkat N tambah 1 dikurang 3 pangkat N per 3 pangkat N tambah 3 pangkat N kurang 1 dapat disederhanakan menjadi 3 pangkat N tambah 1 itu kan sama saja dengan 3 pangkat N dikali 3. Atau langsung saja saya buat ya. Ini bisa saya buat jadi 3 pangkat N dikali 3 dikurang 3 pangkat N per yang ini 3 pangkat N arahkan ke N kurang 1, berarti bisa saja kita buat 3 pangkat N kurang 1 dikali 3 dikurang 3 pangkat N kurang 1. Saya rasa bisa ya, karena ini kan 1 pangkat 1, 1 ditambah minus 1 nanti hasilnya tetap ini. Karena di atas sudah ada 3 pangkat N, sama-sama 3 pangkat N kedua suku, keluarkan 3 pangkat N-nya. Jadi di sini tinggal 3, di sini tinggal 1. Yaitu 3 pangkat N dikali 1 hasilnya adalah 3 pangkat N. Kemudian di sini sudah sama-sama 3 pangkat N kurang 1, maka keluarkan dia. Di sini tinggal 3, di sini 1. Oke, maaf tadi di sini tambah, berarti ini harus tambah. Sama dia dengan 3 kurang 1, 2 kali 3 pangkat N per 3 tambah 1, 4 dikali 3 pangkat N kurang 1. 2 dibagi 4 berarti bisa kita buat jadi setengah. Dikalikan 3 pangkat N per 3 pangkat N kurang 1. Sama basisnya berarti pangkatnya kita kurangkan. N kurang N habis. Berarti tinggal minus 1. Hasilnya nanti adalah setengah kali 3 pangkat minus kali minus jadi positif. Berarti pangkat 1. 3 pangkat 1 3 dikali 1 3 per 2. Sehingga hasilnya kita peroleh adalah yang B. Jika 2,666 sampai tak terhingga sama dengan A per B, maka untuk A, B bilangan asli nilai A tambah B minimum adalah. Oke, sobat matematika semua, misalkan 2,6666 ini adalah sesuatu X saja kita buat. Karena yang supaya dia dalam bentuk A per B atau kita sederhanakan dia kepecahan biasa, maka kita harus menghilangkan desimalnya. Untuk menghilangkan desimal, lihat di sini nih. Yang berulang itu adalah angka 6-nya, berarti coba kita kali 10. Berarti di sini jadi 10X. Yang ini berarti 26,666 dan seterusnya. Kita kurangkan ke atas saja. 10X dikurang X 9X, kemudian 26,6 dikurang 2,6 berarti 24, karena ininya habis. Maka diperoleh X sama dengan 24 per 9, dimana sama-sama bisa kita bagi 3. 24 dibagi 3, 8, ini dibagi 3, 3. Dan ini adalah pecahannya, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Dan ini pastinya adalah A dan inilah B yang minimumnya. Sehingga A tambah B adalah 8 ditambah 3 sama dengan 11. Sehingga opsi yang kita peroleh adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bentuk sederhana dari A pangkat minus 1 dikurang B pangkat minus 1 per A pangkat minus 1B dikurang AB pangkat minus 1 adalah. Nah, kita buat tadi pangkat negatif itu adalah 1 per. Maka dari sini A pangkat minus 1 adalah 1 per A dikurang B pangkat minus 1 1 per B. Sedangkan yang ini A pangkat minus 1 kali B berarti jadi B per A dikurang yang ini jadi A per B. Ya, bisa di sini ya. Samakan penyebut yang di atas. Berarti kalikan ininya jadi AB. AB dibagi A yaitu B dikali 1B dikurang AB dibagi B A dikali 1A per
Yang ini juga seperti itu, per AB. Yang ini AB dibagi A, yaitu B dikali B, B kuadrat, dikurang AB dibagi B, A dikali A kuadrat. AB-nya kita habiskan, maka sama dengan B kurang A per di bawah jadi B kuadrat dikurang A kuadrat. Ingat, ini bisa kita faktorkan, yaitu B kurang A dikali B tambah A. Kita habiskan lagi, kita peroleh 1 di atas tinggal 1 per B tambah A. Sehingga hasilnya adalah yang A, option A. Ini sifat dari mana? Ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat itu hasilnya adalah A kurang B dikali A tambah B. Untuk rumus yang ini, teman-teman harus hafal ya. Kenapa? Karena hampir semua soal-soal matematika sering muncul yang ini, apalagi di soal-soal TPA. Soal nomor 6, jika X tambah 1/per X sama dengan 3, maka nilai dari X kuadrat ditambah 1/per X kuadrat. Nah, kita harus berangkat dari yang diketahui. Yang ini coba kita kuadratkan, X ditambah 1/per X dikuadratkan, berarti kanannya juga harus kita kuadratkan. Oke, ingat untuk bilangan berpangkat A tambah B pangkat 2, nanti hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini rumusnya. Jadi A-nya adalah X, B-nya adalah 1/per X. Kita masukkan yuk. A kuadrat berarti X kuadrat ditambah 2 kali A dikali B-nya 1/per X dikalikan 1/per X dikuadratkan sama dia dengan 3 pangkat 2, 9. Oh ya, maaf ini tambah ya. X kuadrat ini sama-sama X, X dibagi X habis, berarti tinggal 2 ditambah 1/per X kuadrat sama dengan 9. Maka dari sini X kuadrat tambah 1/per X kuadrat, 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Maka option yang benar adalah yang B. Nah, ini soal terakhir kita. Diketahui 2 pangkat X ditambah 2 pangkat minus X sama dengan 5. Maka nilai dari 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat minus 2X sama dengan H. Ini mirip, sangat mirip dengan soal nomor 6 tadi. Kita kuadratkan saja. Maka 2 pangkat X ditambahkan 2 pangkat minus X dikuadratkan sama dengan 5 pangkat 2. Kuadratnya tadi adalah ini dikuadratkan, A kuadrat, maka hasilnya 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 kali AB. Berarti 2 pangkat 2X, 2 pangkat minus X, ditambahkan 2 pangkat minus X dikuadratkan. Sama dengan 5 pangkat 2, 25. 2 pangkat X kuadrat berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2X. Kenapa seperti itu? Karena bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Nah, 2 kali 2 pangkat yang ini sama basisnya dan dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Berarti X ditambah minus X atau X kurang X. Ditambah yang ini bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Maka kita peroleh 2 pangkat minus X. 2 pangkat minus 2X sama dengan 25. Jadi 2 pangkat 2X yang ini tadi adalah jadi 0. Ini habis, berarti jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 2, 2. Ditambah 2 pangkat minus 2X sama dengan 25. Kita peroleh jadinya 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat minus 2X. 25 dikurang 2, hasilnya adalah 23. Sehingga option yang benar adalah A. Baiklah, sobat matematika semua, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai definisi dan sifat-sifat perpangkatan. Di video berikutnya akan kita bahas lanjutan materinya, yaitu bentuk akar. Semoga video ini bisa membantu adik-adik semua dalam memahami pelajaran yang kalian lakukan di sekolah. Buat sobat semua, jangan lupa untuk like dan komennya, dan juga subscribe supaya teman-teman jadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi dari video-video pembelajaran yang akan saya buat nantinya. Selamat belajar dan tetap semangat.